Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Bu Guru ucapkan selamat sekali lagi untuk anak-anak yang sudah naik kelas 4. Kalian luar biasa, kalian anak-anak yang hebat. Oke, kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial IPS. Tetapi sebelum Bu Guru sampaikan materi-materi IPS, Bu Guru akan berikan muatan imtak terlebih dahulu. Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, di sini sudah disebutkan ya anak-anak bahwa Allah sudah menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Loh, kita mau belajar apa? Kok ada bangsa-bangsa, ada suku-suku. Kita mau belajar keberagaman budaya. Jadi, kali anak-anak bisa menyimpulkan tidak? Keberagaman itu apa? Di sini sudah Bu Guru berikan gambar. Ada rumah adat, ada tarian, ada makanan tradisional, ada senjata tradisional. Kira-kira apa ya keberagaman itu? Jadi keberagaman itu adalah kondisi yang bermacam-macam. Lalu hubungannya dengan kita apa, Bu? Hubungannya dengan Indonesia apa, Bu? Nah, kita lihat dulu peta Indonesia. Indonesia ini sangat luas, ya kan anak-anak? Pulaunya banyak. Kemudian apa namanya? Sangat luas. Ini yang menyebabkan Indonesia itu kaya akan budaya, beragam kebudayaan. Apa saja keberagamannya? Satu, ada bentuk-bentuk keberagaman, ada rumah adat, ada pakaian adat, ada suku bangsa, ada senjata tradisional, upacara adat, bahasa, alat musik, daerah, tari daerah, makanan tradisional. Jadi sebenarnya kebudayaan itu ada dua macam. Yang pertama adalah kebudayaan fisik. Kebudayaan fisik itu yang dapat kita lihat, dapat kita raba, dapat kita rasakan. Contohnya apa nih? Ada nih rumah adat, pakaian adat. Kita kan bisa melihatnya, bisa memegangnya. Itu adalah contoh kebudayaan fisik. Yang kedua, kebudayaan non fisik. Kebudayaan non fisik itu adalah kita hanya dapat merasakan tapi tidak dapat merabanya, tidak dapat melihatnya. Contohnya apa? Bahasa, ya kan? Kita bisa merasakan, tapi tidak bisa kita meraba bahasa, tidak bisa kita melihat bahasa. Itu contoh dari kebudayaan non fisik. Kita lihat satu persatu yuk. Rumah adat. Rumah adat ini dibuat sesuai dengan kondisi lingkungannya. Contohnya, Honai, Papua. Ini dibuat dari jerami atau ilalang. Ya, ilalang bisa, jerami bisa. Nah, tujuannya apa? Kok dibuat dari jerami? Tujuannya itu untuk menghangatkan. Jadi ketika ada angin dari pegunungan, jerami ini bisa menahannya. Jadi yang di dalam itu hangat. Yang kedua, contohnya rumah Betang, Kalimantan Tengah. Ini rumahnya besar sekali, ya kan? Bisa dihuni 100 sampai 150 orang. Di situ isinya anggota keluarga semua. Dan ini kenapa kok tinggi-tinggi tiangnya? Ini untuk satu, agar melindungi yang di dalamnya itu dari binatang buas. Yang kedua, ketika ada banjir, itu biar tidak tenggelam rumahnya. Yang ketiga, pada zaman dahulu itu untuk berlindung dari musuh. Karena musuh itu suka memanah dari bawah. Gitu ya. Contoh lagi ini ada rumah joglo di DIY dan masih banyak lagi rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Ada pakaian adat. Pakaian adat ini juga setiap daerah itu memiliki tujuan tertentu.
memiliki kenapa kok seperti itu, ada tujuannya tersendiri-sendiri. Contohnya ini ini pakaian adat DIY, kita sering melihatnya ya. Ini DKI Jakarta, seperti ini Jambi, Sumatera Selatan. Nah, anak-anak bisa melihatnya lebih banyak lagi, bisa di buku, bisa di internet, karena sebenarnya pakaian adat, rumah adat itu sangat banyak. Jadi, jangan hanya terpaku dengan slide yang Bu Guru sampaikan ya. Kemudian ada suku bangsa. Suku bangsa itu terbentuk biasanya dari keturunan daerah tersebut. Contohnya di sini ada suku Asmat di Papua, suku Baduy di Banten, suku Dayak di Kalimantan, suku Batak di Sumatera Utara, dan masih banyak sekali suku-suku di Indonesia, ya. Suku di Indonesia itu ada sekitar 300. Ada sekitar 300, jadi anak-anak bisa mempelajarinya baik dari internet, baik dari buku ya. Selanjutnya, senjata tradisional. Nah, zaman dahulu senjata tradisional ini digunakan untuk berburu, digunakan untuk berperang, tetapi sekarang ini senjata tradisional kebanyakan untuk pajangan. Contohnya ada mandau dari Kalimantan Tengah, badik dari Sulawesi Selatan, rencong dari Nangro Aceh Darussalam, balincong ini dari Jawa Barat, siwar panjang dari Belitung, dan masih banyak lagi. Kemudian ini ada upacara adat. Nah, ini contoh upacara adat di Bali, Ngaben. Ini untuk kremasi atau pembakaran jenazah di Bali. Kemudian ini ada lompat batu di Nias. Ini dilakukan oleh seorang pemuda untuk menunjukkan bahwa dirinya sudah dewasa, harus bisa melompati batu ini. Kemudian ini ada Tabui Pariaman. Ini untuk perayaan memperingati Asyura. Kemudian ini ada Pasola Sumba. Ini melempar lembing dari atas kuda. Ini untuk orang-orang Sumba yang masih memeluk keyakinan aslinya yang disebut dengan marapu. Kemudian ini ada tari daerah. Tari daerah ini tentunya memiliki tujuan dan tema tersendiri dari setiap daerahnya. Ini biasanya diiringi oleh lagu-lagu daerah dan diiringi oleh musik daerah. Ada Sasando ini dari NTT, Tifa dari Maluku dan Papua, Kolintang dari Sulawesi Selatan, Angklung dari Jawa Barat. Setelah itu ada makanan daerah. Wah, banyak sekali ini pasti anak-anak suka. Macam-macam makanannya. Ada rendang, ada gulai ikan, dan sebagainya. Lalu, menurut anak-anak bagaimana sikap kita dengan keberagaman budaya? Ya, yang jelas kita harus saling menghormati, toleransi, saling menghargai dengan adanya perbedaan-perbedaan tadi, agar perbedaan-perbedaan yang ada tidak menimbulkan perpecahan, tapi menjadikan atau memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, itu materi tentang keberagaman budaya. Anak-anak bisa, sekali lagi, anak-anak bisa mencarinya lebih banyak dari internet atau dari buku agar wawasan anak-anak bertambah. Karena banyak sekali yang sebenarnya harus Bu Guru sampaikan. Jadi pokoknya anak-anak harus rajin membaca, oke? Cukup sekian dari Bu Fitri. Kalau nanti mau ada yang ditanyakan, bisa tanyakan Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.